kelompok 5 P5RA kelas 6A-2 Kota Tangerang Selatan akan menjelaskan tentang GHB atau gaya hidup berkelanjutan. Anggota kami terdiri dari Arda, Ardia, Rifki, Aim, dan Rere. Di sini kami akan menjelaskannya. Selamat menikmati dan menikmatinya. Pengertian dari gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung kesejahteraan manusia, dan memastikan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, mengurangi jejak karbon dan karbon ekologis, serta membuat pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam konsumsi, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya adalah contoh dari GHB atau gaya hidup berkelanjutan. Contoh gaya hidup berkelanjutan meliputi prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi sampah, penghematan energi dan air, memilih transportasi publik atau kendaraan ramah lingkungan, mengonsumsi makanan lokal dan organik, serta meminimalkan pemborosan makanan, menggunakan produk ramah lingkungan, mendaur ulang sampah organik, dan mendukung kebijakan pro lingkungan. Sekarang kita lanjut ke manfaat gaya hidup berkelanjutan. Apakah kalian sudah tahu apa itu manfaatnya? Mari kita dengarkan. Manfaat gaya hidup berkelanjutan: perlindungan lingkungan melalui pengurangan polusi dan emisi, peningkatan kesehatan pribadi dan mental melalui makanan sehat dan aktivitas fisik, penghematan biaya jangka panjang melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah, serta penguatan ekonomi lokal dengan mendukung produk dan bisnis yang bertanggung jawab. Kita lanjut ya. Mengapa kita harus melakukan gaya hidup berkelanjutan? Kita harus menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang, mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat, menghemat biaya dalam jangka panjang, serta mendorong keadilan sosial dan ekonomi yang merata bagi semua orang. Kira-kira apa ya tujuan gaya hidup berkelanjutan? Mari kita dengarkan. Tujuan utama gaya hidup berkelanjutan atau bisa disebut dengan GHB, melestarikan lingkungan alam, memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, serta menjaga keseimbangan antara pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem, meminimalkan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendorong pola hidup yang lebih sehat dan sadar lingkungan. Sebelum lanjut, kami akan menayangkan video tentang GHB. Tolong disimak baik-baik ya. Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah. Memang, kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Tapi, tahukah kamu bahwa apa yang kita lakukan hanyalah memindah sampah dari tangan kita ke tempat lain? Lalu, kemana sampah itu pergi? Masa kemulung karena itu apa jatah bantuan dulu Pak, penghasilannya kurang dari berapa, 5 juta berbuat 5 juta. Sudah dapat bantuan apa Pak? Ya, bantuan itu dari presiden, dari apa. Corona kemarin nggak dapat Pak? Apa? Nak ngomong itu artinya. Sudah berapa tahun Pak? Oh, 23 tahun nih. Pertama kerja di sini.
Disinilah sampah-sampah itu berkumpul, dibakar dan diuraikan. Tapi tidak semudah itu untuk sampah plastik. Sampah plastik seperti botol butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk terurai. Jadi, semakin banyak kita membuang sampah, maka semakin besar pula kita menimbun sampah. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengurangi penggunaan sampah yang susah terurai. Dari kami, selamat membangun gunung sampah. Kesimpulan dari video tersebut, kurangi penggunaan sampah plastik karena sampah tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Lakukan walau hal kecil, karena alam atau bumi kita ini sangat luas. Kita tidak mampu bekerja sendiri. Jadikan bumi kita ini kota hijau, kota bersih, kota impian. Jadilah solusi, bukan polusi. Sampai sini, apakah ada yang tahu dampaknya? Oke, mari kita jelaskan dampak dari jika kita tidak melakukan GHB. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan terjadi dampak buruk yang meluas, seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara, air, dan tanah yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain, serta kepunahan berbagai spesies dan menipisnya sumber daya alam. Sekarang kita akan mulai untuk menjelaskan langkah-langkah kita agar kita bisa menjalankan GHB. Mari kita dengarkan. Langkah awal untuk gaya hidup berkelanjutan meliputi kurangi, guna ulang, dan daur ulang 3R. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi dan air, serta berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan. Sebelum vlog ini atau cerita ini kita akhiri, kami akan menunjukkan gambaran bagaimana dampak jika kita tidak melakukan gaya hidup berkelanjutan atau tidak merawat lingkungan sekitar. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Sampah plastik adalah limbah dari benda-benda yang terbuat dari plastik, bersifat tidak mudah terurai dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan karena mencemari tanah, air, dan rantai makanan, bahkan masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk menanganinya, perlu diterapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan produk daur ulang atau bahan organik, serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat, karena di Indonesia ini ada banyak sekali sampah. Jadi, kita semua sudah tahu kan bahwa sampah-sampah yang telah kita buang tidak pernah terbuang, namun hanya berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Jadi, kemana sampah-sampah itu pergi? Sampah-sampah tersebut sebenarnya terkadang ada banyak sampah yang dibakar. Namun, apa dampaknya jika kita membakar sampah? Dampaknya ialah sangat membahayakan masyarakat sekitar atau sama dengan numpuknya sampah. Mengapa demikian? Karena jika sampah dibakar maka akan menyebabkan asap atau polusi udara yang menyebabkan pencemaran udara. Jadi, kita harus menjaga lingkungannya, guys. Thank you. I hope this is useful. Thank you for watching our discussion. Presentasi dari kami cukup sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.